Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, sebagai single parent, Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik rupanya ingin memberikan yang terbaik untuk keempat anaknya. Dan kemarin Umi Pipik melaunching usaha butik dan travel miliknya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Umi Pipik terlihat happy, apalagi desain-desain baju-bajunya banyak disukai dan diminati. Sebagai ibu, Umi Pipik bahkan sudah menyiapkan warisan untuk bekal anak-anaknya di masa depan, yakni berupa butik dan travel yang baru saja ia buka. Namun Umi Pipik tak ingin menyerahkan begitu saja usahanya kepada anak-anaknya, namun istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini meminta anak-anaknya agar ikut mengelola usaha yang sudah dibangunnya. Umi Pipik meminta Abizar dan Adiba untuk menjadi direktur utama dan wakil direktur. Seperti apa kesulitan Abizar harus mengelola usaha travel dan butik milik Umi Pipik? Saya mempersiapkan ini semuanya gitu, usaha ini gitu, dari butik sama travel. Kalau travel kan memang perjalanan yang panjang ya, jadi memang supaya nanti ya ini menjadi sebuah warisan buat mereka tahu gitu kan. Gue lebih fleksibel sih. Banyak yang bilang katanya bisnis sama keluarga akan begini akan begitu, cuman menurut gue enggak sih. Itu balik lagi gimana cara kalian komunikasiin permasalahan bisnis dalam sebuah perusahaan sih menurut gue. Jadi kayak ya tergantung gimana cara kalian ngelola, dan sebagai direktur gimana cara kalian bisa ngelit sebuah perusahaan sih. Ya, dengan dibangunnya usaha travel dan butik ini seolah menjadi pelipur lara bagi Umi Pipik, lantaran Abizar Al-Ghifari anak keduanya justru menolak keinginannya untuk dijodohkan dengan Cynthia Mariska. Padahal Umi Pipik sudah berharap agar putranya itu bisa berjodoh dengan Cynthia yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Umi Pipik. Soal bisa tapi nggak mau jodoh-jodohin gitu ya, biarkan itu aja. Di sisi lain, cintanya ditolak Abizar tak lantas membuat Cynthia patah hati. Sebaliknya, Cynthia justru terlihat happy, bahkan malah asyik liburan di Yogyakarta. Namun meski liburan, Cynthia tetap fokus menjaga kesehatan. Salah satunya yang dilakukan adalah lari pagi. Tapi siapa sangka, niat Cynthia ingin lari pagi, namun malah salfok lihat ibu-ibu petani yang sedang asyik menanam padi dan ikut terjun ke sawah. mbaknya tuh loh yang Ya, Cynthia seolah tak malu ikut terjun ke sawah yang penuh lumpur, malah asyik bercanda bersama ibu-ibu petani. Dan usai menanam padi, Cynthia pun duduk di pinggir sawah sambil menikmati cemilan. Makan gue, saya suruh kerja dulu. Makasih ya. Balik dulu ya. Penampilan Cynthia ikut terjun ke sawah rupanya menjadi sorotan netizen. Pasalnya, Cynthia makin terlihat cantik meski penampilannya tengah berantakan dan tanpa make up. Netizen menduga-duga jika penampilan Cynthia yang apa adanya dan tanpa make up tapi tetap cantik yang membuat Dava Wardana, putra Marini Zumarnis, kepincut dengan Cynthia. Ya pokoknya apapun itu dengan siapapun, misalnya Cynthia juga dengan siapapun, ya intinya doakan aja yang terbaik kan. Ya kan kita nggak pernah tahu apapun itu kan ya. Ya, sejak Abizar mengaku risih lantaran selalu dijodoh-jodohkan dengan Cynthia, membuat netizen justru merubah haluan dan menjodohkan Cynthia dengan Dava yang dianggap lebih cocok jadi pendamping Cynthia. Apalagi Dava mengaku ia dan Cynthia memiliki hobi yang sama, yakni senang dengan adventure. Lantas akankah hubungan Cynthia dan Dava akan berakhir di pelaminan? Ya kalau aku lihat ya aku sama Cynthia kita asik, banyak menginspirasikan aku juga misalnya di kegiatan-kegiatan adventure. Kawan kan bilang ya penting kan jodoh nggak kemana kan kalau misalnya apapun itu gitu. Sementara itu, Azriel Hermansyah diam-diam memberi kejutan untuk kakak tercintanya Aurel Hermansyah dan juga Ashanti serta kedua adiknya Arsy dan Arsya. Ya, setelah puas liburan keliling Eropa bersama Sarah Menzel kekasihnya, Azriel memutuskan kembali ke Jakarta dan pertama-tama Azriel menemui Bunda Ashanti dan juga Aurel yang sudah sangat dirindukan. Astagfirullahaladzim,
nggak pernah nanya kakaknya, nggak pernah ngechat kakaknya, nggak pernah nggak ngucapin happy New Year ke kakaknya. Coba lupa ya Allah, lupa. Nggak ngucapin kemarin. Ya Allah, adek kamu apa kabar, Dek? Mau ya Om Jiel gini nih ya kan, Om Jiel. Dia lupa, dia tuh sampai lupa ya sama kamu. Iya. Ini apa? Om Jiel. Jauh. Dia bisa ngomong. Apa? Mana? Puas melepas rindu dengan kedua keponakannya, Azriel langsung meluncur ke apartemen untuk bertemu Arsy dan Arsya, dan Arsya pun begitu senang melihat kakaknya pulang apalagi mendapat oleh-oleh. Ini buat Ade. Bilang thank you. Oh my god. Bilang thank you dong. Oh, maafin. Buat Arsy. Bilang apa sama kakaknya? Aku dikasih. Esoknya, Azriel pun menjemput kekasihnya, Sarah Menzel, dan calon ibu mertuanya, Luh Gede Heryani, yang menyusul Azriel ke Jakarta. Lantaran cukup lama tak bertemu dengan keluarga Sarah, Aisyanti dan keluarga pun mengajak Sarah dan ibunya dinner bareng. Halo, Aunty. Aduh, cantik datang. Salim dulu dong sama Aunty. Salim sama Oma. Oma Jerman nih. Siluk tambah bule ya, Ben. Nanti malam mau dinner, tapi dinernya nggak mau di syuting, cuma dinner keluarga inti aja. Oh iya, kita mau ngomongin kita Lebaran. Ada sesuatu. Usai makan malam, esoknya Azriel mengajak Sarah menghabiskan waktu bersama dan memberikan oleh-oleh untuk Amina dan Azura. Setelah itu, keduanya pun langsung bertemu Mimi Krisdayanti dan Raul Lemos di rumahnya. Sudah melamar Sarah tahun lalu, namun Azriel rupanya harus bersabar lantaran kali ini ia dan Sarah harus menjalani LDR. Namun meski menjalani LDR, cinta keduanya seolah tak pernah luntur dan terpisahkan, sebaliknya cinta mereka makin kuat. Lantas akankah tahun ini Azriel akan segera menikahi Sarah? Seperti apa suka duka Azriel dan Sarah menjalani LDR? Dari Sarah sendiri nggak expect sih, karena kan awalnya emang untuk pengen nikah sendiri pengennya sih umurnya 25 ya, makanya umur matang dan nggak expect dia bakal secepat ini buat melamar. Cuma ada sebagai cewek ya, namanya dilamar pasti seneng kan. Pacaran udah 4 tahun. Iya. Nggak mau buang-buang waktu lah. Kalau kita sama gini, kalau kita sih sama anak tuh masalah pilihan hidupnya tidak terlalu banyak mau ikut-ikutan selama kita lihat memang jodohnya yang memang dia pilih, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa gitu. Itu kan pilihan hidup dia. Ikut happy ya lihat Azriel dan Sarah setelah terpisah jarak dan waktu dengan keluarga finally bisa kumpul dan ketemu lagi nih. Bisa jadi kepulangan Sarah dan Zial bertemu keluarga besar juga dalam rangka membicarakan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius nih ya. Kita doakan aja yang terbaik dan dilancarkan niat baiknya ya. Alright, jangan lupa pemirsa untuk selalu saksikan Ghost setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi pastinya hanya di RCTI. Karena pemirsa bisa update berita selebriti paling hot hanya di Ghost. Saya Alicia Vita, pamit undur diri. Sampai jumpa.